Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat, baik-baik, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, satu permenungan kita sesuai dengan bacaan-bacaan pada minggu ini, yaitu apakah Bapak Ibu percaya kalau Yesus sungguh mati? Percaya atau tidak? Percaya kalau Yesus sungguh wafat, mati di salib? Percaya? Kemudian yang berikutnya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus sungguh bangkit mulia dari kematian? Percaya atau tidak? Yakin? Bapak Ibu, dua hal itu, Yesus mati dan bangkit, itu sangat penting bagi kita. Mungkin sudah sangat biasa, tidak punya arti apa-apa. Yo semua doang. Lo ngerti Yesus wafat, oh Yesus bangkit.
cuman hafalan belaka, tidak banyak tidak banyak maknanya. Padahal Bapak Ibu itu sangat penting dalam rangka iman kita, dalam rangka siapakah Yesus itu. Ya. Maka saking pentingnya itu tuh ditulis dalam syahadat kita. Nah, tulis bagaimana syahadat kita? Putra yang tunggal kita dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Penting Bapak Ibu, Pontius Pilatus ini karena ia tokoh historis, tidak mungkin hapus-hapusan, ada. Disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Sudah disalibkan, wafat, dimakamkan. Itu kan kata-kata yang mau menunjukkan ini sungguh-sungguh mati. Nanti dalam syahadat yang panjang juga sama. Kemudian yang turun ke tempat penantian ditekankan lagi, ia sungguh mati. Kemudian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sangat penting kita garis bawahi, Yesus itu sungguh mati namun bangkit mulia. Tidak mungkin salah satu. Mati titik tidak bangkit itu ya sekujur iman kita. Atau tiba-tiba bangkit tidak mati itu ya omong kosong. Nah, dia Yesus itu mesti mati dan bangkit mulia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan permenungan kita. Lah masalah ini ngopo? Masalahnya apa? Ada masalah apa dengan iman bahwa Yesus mati, bahwa ia bangkit? Ya. Bapak Ibu, yang menjadi permasalahan yang pertama-tama itu muncul adalah Yesus yang bangkit. Itu menjadi masalah besar. Masalah besar Bapak Ibu. Kenapa? Kita tahu dalam Injil Matius, itu Lukas ya, terakhir itu bab terakhir, dikatakan di situ ada perikop dusta mahkamah agama. Di situ bagaimana diceritakan penjaga-penjaga itu ngerti, loh, iki makamnya kok kosong ya. Lalu dia lapor kepada pemuka-pemuka agama pada waktu itu, orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi. Lalu apa yang dibilang kepada mereka? Wes rapopo, kowe tak wenehi duit, kamu saya beri uang, tetapi nanti tolong diceritakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, dan cerita itu kemudian tersebar pada waktu itu. Maka Bapak Ibu, pewartaan awal itu, pewartaan yang paling penting sejak awal itu yaitu bahwa Yesus sudah bangkit. Hanya itu. Itu sudah bagi orang Yahudi, wah itu sudah mempunyai makna yang luar biasa. Mengapa? Kalau Yesus bangkit, maka terbuktilah Yesus itu orang benar, bukan orang jahat. Karena ia disalibkan di antara orang jahat dan dihukum sebagai orang jahat, disalib. Nah, dan tidak hanya itu, bahwa Yesus itu yang paling penting menggenapi seluruh isi kitab suci. Nah, itu yang dikatakan dalam bacaan-bacaan yang baru kita dengar tadi. Nah, dalam bacaan Injil jelas dikatakan, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, itu tertulis sejak nubuat para nabi dulu kala. Dan itu ternyata terbukti dalam hidup Yesus. Ia tidak mati. Kalau dia mati, Yesus tidak bangkit, ya sudah. Semua perkataan sabdanya yang luar biasa, mukjizatnya yang luar biasa itu ya dianggap omong kosong, tidak banyak berarti.
Tapi karena Yesus itu bangkit dan itu sesuai dengan nubuat kitab suci, maka Yesus ini menduduki tempat yang sangat istimewa. Dialah Sang Mesias yang dijanjikan sejak dulu kala untuk keselamatan semua manusia. Jadi dengan Yesus bangkit itu, wah ini the best of the best, the top of the top dari semua para nabi, dari semua orang. Karena ia didudukan sebagai penyelamat, Sang Mesias yang dinanti-nantikan seluruh bangsa, seluruh manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Oleh sebab itu, karena ia menjadi tempat yang paling istimewa, paling unggul, maka semua nabi-nabi yang lain dalam arti tertentu lewat. Bukan berarti tidak berarti Bapak Ibu, tetapi semua nabi-nabi Abraham, Musa dan semua yang lain itu sebenarnya merujuk, menubuatkan mengenai Yesus. Benar salahnya semua yang lain, parameternya, ukurannya adalah Yesus Kristus. Itulah pentingnya Yesus sungguh bangkit. Ya, itu satu, Yesus sungguh bangkit. Maka Bapak Ibu itu dipegangi, dipegang sungguh-sungguh. Yesus itu sungguh bangkit. Kemudian Yesus sungguh mati. Nah ini juga bagus Bapak Ibu. Kita tahu karena rupanya ada kelompok-kelompok lain yang tidak mengakui Yesus itu mati, tidak diakui. Yang mati itu bukan Yesus, yang seperti Yesus. Loh, itu kan aneh. Nah, ada yang seperti itu. Sampai sekarang pun, bahkan saya belum lama melihat YouTube mengutip bacaan pada hari ini. Itu kan dikatakan dalam cerita Injil tadi, Yesus menampakkan diri, kemudian ia menunjukkan tangan dan kakinya, lalu Yesus makan ikan goreng. Ya, itu mau mengatakan, dikatakan demikian. Tuh, bener toh? Yesus kan tidak mati. Lalu ia makan goreng, makan ikan goreng, punya tulang dan macam-macamnya. Itu bukan Yesus tidak mati. Nyatanya dia bisa makan ikan goreng. Itu kalau orang yang tidak tahu lalu Yesus berarti apa tidak mati ya? Ya. Kemudian banyak orang yang kemudian percaya Yesus itu tidak mati karena bacaan hari ini tadi. Karena Yesus makan ikan goreng, karena Yesus mempunyai tulang. Nah kalau padahal di sisi lain dikatakan kalau orang mati itu ya mestinya berwujud roh. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini kita mesti percaya orang mati menurut iman kepercayaan kita itu bangkit mulia jiwa raganya. Dan itu persis modelnya, prototipnya itu Yesus Kristus itu. Maka kalau kita kebangkitan badan itu seperti Yesus Kristus itu, mulia abadi. Ini belum diceritakan kalau ia hanya badan jasmani, tidak di sini karena kemudian Yesus terangkat naik ke sorga. Nah, setelah menampakkan diri secara jasmani itu, ia naik ke sorga. Tapi enak, jasmani kok naik ke sorga? Kemana coba? Maka Bapak Ibu, itu memang di luar nalar kita, di luar logika kita. Logika itu jasmani tetapi juga seperti roh, seperti itu. Itulah yang namanya kebangkitan badan mulia untuk selama-lamanya. Seringkali sudah saya berkali-kali katakan perumpamaannya itu mengenai metamorfosis dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kita kok bisa jadi kupu-kupu? Itu yang sederhananya. Nah ini yang sungguh-sungguh yang terjadi. Kita manusia dirubah menjadi tubuh yang mulia. Bagaimana itu? Lihatlah Yesus yang menampakkan pada hari ini. Maka Bapak Ibu, Yesus itu sungguh mati, wafat di kayu salib
tidak pura-pura, tidak diganti orang lain, tidak diserupakan dengan siapapun, tapi dialah Yesus yang mati. Ya. Sebab kalau ia tidak mati, ya mana mungkin bangkit, mung didelekke begitu. Nah, itu omong kosong. Maka menjadi pertanyaan berikut kita, apa bener ya kuwi kabeh? Benarkah Yesus mati? Benarkah Yesus bangkit? Manakah buktinya sekarang ini? Kita memang tidak punya bukti, tapi Bapak Ibu, dikatakan dalam Injil dan juga dalam bacaan pertama, para rasul itulah saksi-saksi akan semuanya itu. Ya, bahwa Yesus sungguh mati, bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan saksi-saksi itu bukan karena mereka diupah karena macam-macam, tapi kita tahu saksi para rasul itu luar biasa, berani mempertaruhkan nyawa hidupnya demi kebenaran itu, bahwa Yesus mati dan bangkit mulia, bahwa Yesus sungguh benar, bahwa Yesus sungguh Mesias. Kalau Yesus tidak benar mati dan bangkit mulia, saya yakin tidak ada para rasul, tidak ada orang yang mau mati seperti para rasul. Tapi karena para rasul dijiwai dengan Roh Kudus, yakin sebenar-benarnya akan kebenaran sabda Tuhan, kebenaran akan Mesias Yesus Kristus itu, maka ia berani mempertaruhkan segala-galanya. Dan tidak hanya para rasul yang kemudian berani mati, kemudian muncullah Santo Santa, dan itulah gereja sampai sekarang. Maka kita mesti menjadi saksi kebenaran itu, bahwa Yesus sungguh mati dan bangkit, dan itu berarti Yesus itu sungguh adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, dinantikan seluruh manusia, yang menyelamatkan kita semua. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita semua diberi iman kepercayaan yang semakin kokoh kuat, sehingga iman kita sungguh menyelamatkan kita. Amin.